Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 2 siang, Sultan Syahrir sedang bersantai di teras rumahnya dan mendengarkan radio. Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters sign the instruments of surrender at the places indicated. Apa benar yang betul barusan? Aku harus segera memberitahukan hal ini kepada Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke kediaman Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Syahrir. Silakan duduk. Baik, Bung. Terima kasih. Ada perlu apa datang ke sini? Bagaimana dengan kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan kita sudah menyerahkannya kepada PPKI? Jadi menurut saya, Bung, kemerdekaan tetap segera harus dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Jadi begini, Bung, PPKI dibuat oleh Jepang. Jadi kalau kita merdeka dengan adanya bantuan PPKI, Sekutu akan mengartikan bahwa Indonesia adalah buatan Jepang. Apa maksudmu berbicara seperti itu? Jadi gini, Bung, barusan saya mendengar di radio Jepang telah menyerah pada Sekutu. Itu artinya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno akan sependapat dengan kita? Bagaimana kita bicarakan ke kediaman Bung Karno? Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di kediamannya untuk memberitahu tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang kemari? Ini, ada yang disampaikan oleh Syahrir. Baiklah, silakan duduk. Oke, mari. Apa yang kamu sampaikan saya? Jadi begini, Bung, barusan saya mendengar di radio Jepang telah menyerah pada Sekutu. Bagaimana kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Saya tidak dapat bertindak sendiri karena itu hak milik PPKI. Alangkah jangkarnya jika kita memproklamasikan tanpa kehendak PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu, nanti kita bicara lagi. Mari, Bung. Mari. Pada 15 Agustus 1945 pukul 10 malam, berkumpullah golongan muda di kediaman Bung Karno. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi Bung Karno tetap menolak. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka berdiskusi, lalu sepakat untuk menculik Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Keesokan harinya, tepatnya 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung Hatta ikut saya. Mau dibawa kemana saya? Lalu, apa tujuan Anda membawa saya? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Mari ikut saya. Baiklah. Setelah menculik Bung Hatta, pemuda itu juga menculik Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, benar. Dia membawa ke sini. Apa dia membawa kau juga? Iya, Bung. Darwis, sebenarnya ada apa? Begini, Bung. Saya ingin kemerdekaan ini akan jadi karya kita sendiri. Apabila kita merdeka sama Jepang, kita akan dijajah kembali. Setelah itu, Subarjo datang ingin menjemput Soekarno, tetapi tidak diperbolehkan oleh pemuda. Subarjo tetap ingin menemui Bung Karno karena ingin memberitahukan bahwa rapat PPKI dibatalkan. Akhirnya ia diperbolehkan masuk. Ada apa, Sukarjo? Apa? Rapat PPKI dibatalkan. Selain itu, Jepang juga sudah menyerah kepada Sekutu, Bung. Jadi berita itu benar adanya? Iya, benar, Bung.
Bukankah saya dan Syarif sudah memberitahu Anda, Bung? Tetapi saya belum percaya, Kak. Kalau begitu kenapa lagi, Bung? Mari kita melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Benar, memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, Soekarno merumuskan naskah proklamasi bersama pemuda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Soekarno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan, dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpul Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan DM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Akhirnya setelah berdiskusi waktu dan tempat untuk membaca proklamasi ditentukan, jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Bung Karno, dan meminta Bu Fatmawati untuk menjahit bendera. Jumat, pukul 10 pagi, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Bu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.